Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krismeliani dari kelas 21B Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari asesmen akhir semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Yang pertama tentang apa sih kebijakan, larangan, dan pembatasan dalam kegiatan ekspor impor? Di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang larangan dan pembatasan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama yaitu untuk melindungi terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian untuk melindungi lingkungan hidup, perlindungan dalam negara, kemudian pemenuhan komitmen internasional, dan yang terakhir pengendalian barang strategis. Di sini ada salah satu contoh, yaitu PT Pindad melakukan pengadaan bahan peledak untuk kebutuhan militer. Untuk pengadaan bahan peledak industri komersial ini, pelaksanaan impornya adalah PT Multi Intro Tama Kimia, PT Tridaya Esta, PT Armindo Prima, PT Dahana, PT Trivita Perkasa, dan yang terakhir PT Asa Karya Pratama. Dan PT Pindad ini membutuhkan bahan peledak yaitu amonium nitrat, mesiu, dinamit, gelatin, dan komponen dan aksesoris bahan peledak komersial. Kemudian, karena bahan peledak ini termasuk eh, bahan larangan terbatas, maka perlu memerlukan dokumen khusus. Yang pertama yaitu adanya rekomendasi dari Menteri Pertahanan penunjukan sebagai badan usaha bahan peledak, kuota dan kuota bahan peledak. Kemudian adanya rekomendasi dari Polri yang mengenai izin memasok bahan peledak untuk kebutuhan semester 1 dan 2. Kemudian adanya surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, surat izin usaha industri tadi sudah disebutkan, kemudian tanda daftar perusahaan, NPWP, kemudian angka pengenal importir umum atau APU, angka pengenal importir produsen atau APP, atau angka pengenal importir terbatas. Kemudian mengenai soal yang kedua tentang single submission. Single submission adalah prinsip dalam sistem pelayanan ekspor dan impor yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan seluruh dokumen perizinan secara terintegrasi dalam satu sistem elektronik tanpa harus berpindah-pindah portal dari satu kementerian ke kementerian lain. Kemudian, sistem ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi prosedur kepabeanan atau logistik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Tujuannya itu dapat menyederhanakan proses birokrasinya, kemudian dapat mempercepat pelayanan perizinan ekspor-impor, mengurangi biaya logistik dan waktu tunggu. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan daya saing nasional dalam perdagangan internasional. Nah, terdapat dua eh, contoh penerapan aplikasi pada sistem single submission. Yang pertama yaitu INSW, Indonesia National Single Window, yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan ekspor-impor lintas kementerian dan lembaga. Berikut ini websitenya. Keuntungan menggunakan
web INSW atau aplikasi INSW ini, pelaku usaha bisa mengakses informasi lartas apakah kiriman tersebut termasuk kiriman larangan dan pembatasan, kemudian dapat mengajukan dokumen perizinan, kemudian dapat memantau status dokumen yang sudah diajukan, dan yang terakhir dapat mendapatkan persetujuan impor secara online. Yang kedua yaitu CEISA, Excise Information System and Automation. Ini oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem ini terkoneksi dengan INSW dan digunakan untuk pengajuan dokumen kepabeanan seperti pemberitahuan impor barang dan pemberitahuan ekspor barang. Baik, terima kasih. Demikian jawaban asesmen akhir semester dari saya, Christine Meliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.